Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C Tourism, Anggi Aisyah, Mia Putri, Sri Rahayu Lestari, Indah Damayanti, dan Untari. Sini kami akan menjelaskan hasil kerja tim kami, yaitu dengan tema tourism. Tourism, wisata adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wisata. Tempat wisata dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan. Tempat wisata alam dapat berupa pantai, gunung, dan lain-lain. Sedangkan tempat wisata bangunan dapat berupa peninggalan atau sejarah, museum, dan lain-lain. Menurut pemerintah, tempat wisata adalah tempat-tempat yang mempunyai nilai budaya. Menurut kami sendiri, pengertian tempat wisata adalah suatu tempat yang memiliki daya tarik yang dapat berupa keunikan, keindahan, sejarah, atau nilai lainnya, sehingga didatangi banyak wisatawan. Berikut ini sistem kepariwisataan menurut BUN 1972, dimensi ekonomi, Leiper 1979, dimensi spesial, Cornelis 2005, Global Tourism System, serta sistem kepariwisataan di Indonesia. Pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata atau tourism marketing sangat kompleks sifatnya dibandingkan dengan pemasaran barang-barang yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Hal ini karena produk daripada industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khas dibandingkan dengan produk barang. Salah satu produk pariwisata saling berkaitan dengan perusahaan, industri, dan lembaga dalam masyarakat. Secara umum, pengertian pemasaran pariwisata yang ditemukan oleh Yordi dalam Wibawa 2009 adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan pemerintah demand dan penawaran supply sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan, maksimal dengan resiko seminimal mungkin. Dengan adanya kegiatan pemasaran pariwisata akan membantu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan untuk mencapai kepuasan. Keberhasilan suatu program pemasaran dalam bidang pariwisata ditentukan oleh faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi pembangunan daerah. Sebelum melakukan program pemasaran harus ada komitmen dari semua unsur terkait bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang bersifat publik yang cepat menghasilkan dan agen of development bagi seluruh daerah tersebut. Unsur-unsur pariwisata. Yang pertama ada Biro Perjalanan. Biro Perjalanan adalah badan usaha di mana melayani segala proses perjalanan pariwisata, sedang berangkat hingga kembali pulang, sehingga wisatawan memperoleh kenyamanan perjalanan pariwisata. Kedua ada akomodasi. Adalah tempat untuk tinggal sementara atau bisa disebut menginap. Banyak sekali pilihan tempat menginap saat melakukan perjalanan wisata saat ini. Contohnya seperti tempat tersebut seperti hotel, perkemahan, motel, dan lain-lain. Saat ini semakin berkembang tempat untuk menginap khususnya dalam segi fasilitas serta berbagai macam kebutuhan seperti makan dan minum, fasilitas olahraga, fasilitas ruang pertemuan, fasilitas jamu-jamuan, dan lain-lain. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi adalah industri pada pariwisata yang menyediakan jasa angkutan. Jasa transportasi ini meliputi angkutan darat, laut, dan udara. Pengelolaan jasa angkutan ini banyak sekali, mulai yang dikelola oleh pihak swasta sampai pemerintah. Yang keempat ada jasa boga dan restoran. Jasa boga dan restoran adalah fasilitas dalam bidang makanan dan minuman pada saat berwisata. Saat ini industri jasa boga serta restoran dalam pariwisata sangat menguntungkan, sebab dalam setiap wisatawan pastinya selalu memerlukan makanan dan minuman, sehingga mereka pasti membelinya dan ingin mencoba berbagai jenis makanan atau minuman daerah setempat. Yang kelima ada money changer atau tempat penukaran uang, suatu tempat untuk menukarkan uang asing
saat ini semakin berkembang. Penukaran mata uang asing ini tidak hanya dilakukan bank saja, tapi banyak sekali perusahaan yang tersebar di tempat tertentu, khususnya di kota-kota besar yang selalu menyediakan penukaran mata uang asing. Yang keenam, ada atraksi wisata. Atraksi wisata adalah pertunjukan yang diadakan di tempat-tempat wisata. Pertunjukan tersebut misalnya contohnya seperti tarian, musik, dan lain-lain. Pertunjukan bisa dilakukan secara tradisional atau secara modern melalui industri atraksi wisata, maka bisa meningkatkan keunggulan daerah wisata setempat agar dikenal oleh banyak orang. Yang ketujuh, ada oleh-oleh atau cindramata. Industri cindramata sangat menguntungkan di daerah tempat wisata, sebab semua orang yang berwisata biasanya selalu membeli cindramata untuk dibawa pulang ke rumah. Cindramata ini biasanya berbentuk benda kerajinan tangan khas daerah setempat. Manfaat pariwisata menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan adanya pariwisata, masyarakat selalu menjaga keutuhan serta kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan dan peninggalan bersejarah atau budaya-budaya tradisional masyarakat. Sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk. Perolehan negara meningkat berbentuk pajak baik dari para wisatawan yang datang atau pajak dan dari fasilitas sosial di daerah objek wisata, dan keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk keperluan para wisatawan. Tujuan pariwisata untuk memakai waktu senggang, baik rekreasi atau berlibur, kebutuhan kesehatan, pelajaran, dan pengetahuan, serta untuk menjalankan ibadah atau olahraga, untuk kebutuhan usaha atau bisnis, kunjungan keluarga, menjalankan tugas-tugas, dan menghadiri konferensi apabila seseorang mengadakan perjalanan kurang dari 24 jam. Dampak positif pariwisata. Pariwisata membawa banyak investasi yang dibutuhkan ke suatu daerah. Jika pada negara berkembang, mata uang asing sangat penting untuk masyarakat setempat. Pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang lokal, mulai dari bekerja di hotel hingga menjual pernak-pernik di pantai misalnya. Tanpa industri pariwisata di negara kurang berkembang akan memiliki masalah pengangguran jauh lebih besar. Uang dari hasil pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah, jalan baru, bandara, dan fasilitas dapat dibangun yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta juga bermanfaat bagi warga setempat. Negara bisa mendapatkan keuntungan dari investasi luar negeri, baik di sektor pariwisata atau sektor pendukung lainnya. Pariwisata dapat membantu untuk melestarikan budaya dan kearifan masyarakat setempat karena mereka menjadi objek wisata. Hal ini tentunya kasus dengan beberapa suku Maasai di Kenya dan Maori di Selandia Baru. Budaya mereka dijadikan objek wisata bagi turis asing yang belajar kehidupan mereka. Dampak negatif pariwisata. Di negara berkembang, kenyataannya uang yang dihasilkan sektor wisata kebanyakan tidak masuk kas negara. Perusahaan penerbangan, agen liburan, dan hotel yang banyak menerima uang. Pekerjaan lokal seringkali tidak menerima upah yang besar dengan kondisi kerja yang buruk. Banyaknya wisatawan yang masuk menambah besar kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Peningkatan jumlah wisatawan membawa masalah seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran dan erosi jalan setapak. Semua ini membutuhkan waktu dan uang untuk membersihkan.
Investasi luar negeri seperti hotel mewah dapat berarti bahwa uang akan kembali ke negara asal. Hotel ini juga dapat mengambil untung dari wisatawan lokal dan asing. Budaya lokal bisa mendevaluasi oleh pariwisata. Mereka mungkin hampir menjadi pertunjukan orang aneh di mana pengunjung mulai melihat ke bawah pada penduduk setempat sebagai yang berbeda. Ada kala wisatawan asing memanfaatkan kelonggaran imigrasi untuk menyelundupkan narkoba dan menjualnya di lokasi wisata. Sejarah Punti Kayu. Punti Kayu pernah dikenal dengan nama Taman Sari atau Taman Sailendra. Punti Kayu berasal dari bahasa Komering, salah satu suku di Provinsi Sumatera Selatan yang berarti pohon pepaya. Masyarakat terdahulu banyak menjumpai pepaya tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Kawasan hutan Punti Kayu pada masa pemerintahan Belanda dinamakan RPJ Punti Register 51. Ditetapkan sebagai hutan konservasi pada tahun 13 Februari 1937. Setelah ditata batas pada tahun 30 Juli 1937, RPJ Punti Register 51 ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan luas 98 hektar. Taman Wisata Alam Punti Kayu adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata alam dan rekreasi di Palembang, Sumatera Selatan. Terletak di tengah kota Palembang, tepatnya di kawasan kilometer 7 Palembang, Punti Kayu menjadi tempat liburan favorit yang ramai dikunjungi warga kota Palembang, khususnya pada akhir pekan dan hari-hari libur. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas flying fox, taman bermain, miniatur 7 keajaiban dunia, danau, waterpark, dan berbagai hiburan lainnya. Punti Kayu merupakan hutan pinus dalam kota terbesar di Indonesia. Selain menjadi tempat favorit wisata di tengah kota, Punti Kayu berkontribusi dalam penyerapan karbon dioksida dan mengimbangi pembangunan kota Palembang yang cukup pesat. Lebih dari 80% lahan Punti Kayu adalah lahan konservasi yang hingga pada saat ini masih sangat terjaga. Fauna Punti Kayu. Di Taman Wisata Alam Punti Kayu terdapat berbagai macam satwa yang terdiri atas 4 kelas, yaitu mamalia, primata, unggas, dan reptil. Jenis satwa di Taman Wisata Alam Punti Kayu didominasi oleh kera ekor panjang, sedangkan jenis satwa lain yang dapat dijumpai antara lain babi hutan, ular hijau, ular kobra, ular sanca, burung elang, burung kutilang, burung kerocokan, burung raja udang, burung bubut, burung ayam-ayaman, kupu-kupu, capung, tongderet, biawak, kadal, dan beberapa jenis kodok. Fasilitas Punti Kayu. Selain menikmati kesejukan di hutan konservasi, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas dan permainan di Taman Wisata Punti Kayu, antara lain 1. Jembatan gantung, 2. Waterpark, 3. Arena bermain menunggang kuda dan gajah outbound hanya pada hari Minggu, 4. Berkemah, 5. Kebun binatang mini, 6. Replika landmark keajaiban dunia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.